Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini saya dan teman kelompok dapat membuat video dengan tema COVID-19 dan tantangan demokrasi di Indonesia. Meskipun ada salah satu di antara teman kelompok yang tidak bisa hadir dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini, dan juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumul akhir. Baiklah, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu Ibu Musdalifah Syahrir SPD MPD, serta teman-teman dan kakanda adinda yang menyaksikan video kami. Baiklah, sebelum saya masuk pada pembahasan tema dari tugas kelompok, terlebih dahulu saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu saya sendiri Nurul Amelia Ramadhani, kedua Megawati, ketiga Agung Setiawan, dan yang terakhir dan tidak sempat ikut dalam pembuatan video ini yaitu Aldrin Pratama. Jadi itulah nama teman-teman kelompok saya. Selanjutnya saya akan masuk dalam pembahasan. Nah, dalam kurun waktu hampir 1 tahun terakhir, segenap komponen bangsa mulai resah. Selanjutnya tercekam rasa takut lantaran mulai menyebabkan wabah coronavirus 2019 atau virus corona 19. Keresahan tersebut tentunya sangat manusiawi karena jika pandemi COVID-19 tidak ditangani secara cepat dan tepat akan berdampak fatal terhadap kematian manusia dan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, wacana publik pun mulai dibanjiri diskursus tentang dua isu tersebut. Sementara itu, apa pelajaran yang dapat dipetik dari musibah COVID-19 terkait praktik demokrasi di Indonesia? Pada khususnya dan tata kelola negara bangsa pada umumnya relatif belum mendapat perhatian secara seimbang dari para akademisi. Menjelaskan karakteristik transisi demokrasi. Karakteristik transisi demokrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, relasi antar negara dan masyarakat tidak lagi bersifat satu arah, tetapi bersifat dua arah. Walaupun dibukanya peluang partisipasi, masyarakat cenderung belum sepenuhnya berdasarkan oleh itikat untuk memperkuat masyarakat sipil, tetapi lebih pada kewajiban memenuhi agenda reformasi. Kedua, relasi negara dan masyarakat lebih berkarakterkan relasi antar elit, yaitu antar elit penguasa dan antar elit masyarakat. Ketiga, reformasi politik lebih dititikberatkan pada reformasi kelembagaan negara, namun minusnya penguatan kapasitasnya. Kondisi itu berimplikasi pada terjadinya pengelakan praktik demokrasi prosedural. Agung Setiawan ingin menjelaskan ujian dan bahayanya dengan merujuk pada 10 karakteristik transisi demokrasi di atas. Sedikitnya dapat diidentifikasi ada 6 tantangan demokrasi di Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19. Bila dibuat kategorisasi, 6 tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 ujian dan 3 bahaya demokrasi. Pertama, ujian bagi eksistensi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip negara kesatuan. Adanya pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah menguji apakah prinsip-prinsip NKRI, utamanya terkait dengan relasi pusat daerah, memang betul teraktualisasi dan dipatuhi dalam implementasi kebijakan penanggulangan wabah virus corona atau hanya imajinasi. Bila betul ditaati, seharusnya tidak perlu terjadi perbedaan sikap terhadap pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan mengatasi pandemi COVID-19.
dikatakan demikian karena dalam negara kesatuan prinsip relasi kewarganegaraan antara pemerintah pusat dan daerah ialah berbagai kekuasaan, bukan pemisah kekuasaan seperti pada negara federal. Itulah tadi pembahasan tentang COVID-19 dan tantangan demokrasi di Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat buat semua yang menonton video ini. Dan semoga wabah corona ini segera berakhir. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 undur diri. Terima kasih banyak.